Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus AMDAL di rumah sakit oleh kelompok kami yaitu Amnatus Salihah, Nindi Stifani, Ali Ramzi Asraf, Arslan Syakinah, Safira Rahmatullah, Rendra Fajar Widianto, dan Rika Antariksa. Untuk pengertian AMDAL sendiri adalah suatu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Program pembangunan pada periode pembangunan jangka panjang kedua adalah pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Dalam setiap pembangunan akan ada berbagai usaha atau kegiatan yang pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu dijaga keserasian antar usaha atau kegiatan tersebut dengan menganalisa dari sejak awal perencanaannya. Dengan demikian, langkah pengendalian dampak negatif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Rumah sakit adalah sebagai salah satu hasil pembangunan dan upaya penunjang pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan sarana pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan dapat menjadi tempat penularan penyakit. Untuk itu, telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan dampak lingkungan rumah sakit yang dimulai dari analisa dampak lingkungan atau AMDAL, dan kenyataannya upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala, khususnya biaya. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis dampak lingkungan merupakan suatu terobosan baru yang memungkinkan setiap rumah sakit yang terkena wajib AMDAL atau rumah sakit dengan kapasitas lebih dari 400 tempat tidur dapat melaksanakan dengan baik. Sedangkan bagi yang tidak wajib AMDAL dapat melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi rumah sakit, tetapi masih memenuhi persyaratan sanitasi lingkungan yang baik. Dampak lingkungan rumah sakit mempunyai arti yang luas baik dari segi dampak atau akibat maupun penyebabnya. Dan yang akan kami bicarakan adalah dampak akibat limbah rumah sakit, masalah serta upaya penanggulangannya. Pada setiap tempat di mana orang berkumpul akan selalu dihasilkan limbah dan memerlukan pembuangan. Demikian pula rumah sakit yang merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat dan menghasilkan limbah. Secara garis besar, ada 3 macam limbah rumah sakit, yaitu limbah padat atau sampah, limbah cair, dan limbah klinis. Sampah rumah sakit dapat dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular karena sampah menjadi tempat tertimbunnya mikroorganisme, penyakit, dan sarang serangga serta tikus. Di samping itu, kadang-kadang dapat mengandung bahan kimia beracun dan benda-benda tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau cedera. Sampah yang dihasilkan di rumah sakit antara lain terdiri dari sampah yang mudah busuk, yang berasal dari instalasi gizi, sampah yang tidak mudah busuk dan tidak mudah terbakar atau yang mudah terbakar, sampah medis, sampah patologis, serta sampah yang berasal dari laboratorium. Limbah cair. Limbah cair rumah sakit adalah semua limbah cair yang berasal dari ruangan-ruangan atau unit di rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, sampah kimia bahan kimia beracun, dan radioaktif. Limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gizi, farmasi atau jenis serta limbah yang dihasilkan di rumah sakit pada saat dilakukan perawatan. 3 limbah tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan gangguan kesehatan dan membahayakan bagi pengunjung maupun petugas kesehatan. Ancaman ini timbul pada saat penanganan, penampungan, pengangkutan, dan pemusnahannya. Keadaan ini terjadi karena yang pertama, volume limbah yang dihasilkan melebihi kemampuan pembuangannya. Beberapa di antara limbah berpotensi menimbulkan bahaya apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah ini juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan bila dibuang sembarangan dan akhirnya membahayakan serta mengganggu kesehatan masyarakat. Masalah, pada dasarnya, semua bahaya limbah rumah sakit tersebut dapat ditanggulangi. Namun,
Beberapa faktor seperti kebiasaan buruk, ketidaktahuan, kebutuhan hidup atau pemulung, biaya, dan lain-lain masih menjadi masalah utama dalam penanggulangan limbah ini. Demikian pula untuk Jawa Barat. Secara garis besar, masalah yang dihadapi di Jawa Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan rumah sakit meliputi 6 hal. Sebagian besar bangunan rumah sakit di Jawa Barat pada saat ini tidak dilengkapi dengan sarana pembuangan limbah yang memadai, seperti spulhok, sehingga pencemaran lingkungan lebih mudah terjadi. Lalu, belum semua rumah sakit dilengkapi dengan sarana pembuangan sampah yang memenuhi syarat karena batasan lahan dan kendala biaya. Sikap dan perilaku petugas termasuk para manajer rumah sakit yang belum mendukung dalam setiap upaya penanggulangan limbah. Selanjutnya, adat dan kebiasaan buruk dari masyarakat kita yang disebabkan ketidaktahuan dan tingkat pendidikan yang kurang. Masalah kedua yang dihadapi Jawa Barat adalah di luar lingkungan rumah sakit, meliputi 2 hal. Yang pertama, kebutuhan hidup dari para pemulung yang sulit dihindarkan. Yang kedua, seyogyanya suatu kota perlu memiliki saluran air limbah, namun saat ini belum tersedia, sehingga sangat disarankan untuk diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran air perkotaan. Upaya-upaya penanggulangan dampak limbah rumah sakit di Jawa Barat merupakan bagian dari upaya peningkatan lingkungan rumah sakit, seperti yang tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 986 Tahun 1992 yang meliputi penyehatan bangunan, makanan dan minuman, kualitas air, tempat, pencucian linen, pengendalian sampah dan limbah, tikus dan serangga, sterilisasi, perlindungan radiasi, serta penyuluhan kesehatan lingkungan. Kebijakan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut. 1. Kewenangan penanganan limbah berada pada daerah atau rumah sakit yang bersangkutan dengan pembinaan teknis dari Kantor Departemen Kesehatan DT2 dan Kantor Wilayah Kesehatan di DT1. Yang kedua, sesuai dengan edaran Dirjen Pelayanan Medis nomor PM 01056 101353 tentang limbah rumah sakit, maka setiap rumah sakit harus mempunyai IPAL, instalasi pengolahan air limbah yang telah ada agar dikelola dengan baik. Selanjutnya, efluen IPAL dipantau secara berkala, minimal 1 bulan sekali, diperiksa di laboratorium yang telah ditunjuk dan yang belum memenuhi syarat harus segera diperbaiki. IPAL harus direncanakan dengan baik dan disertai studi kelayakan. Tenaga pengelola IPAL didayagunakan seoptimal mungkin. Kualitas tenaga tergantung dari kelas rumah sakit. Kelas A dan B serendah-rendahnya S1 di bidang kesehatan lingkungan, teknik penyihatan, kimia, dan teknik sipil. Kelas C serendah-rendahnya D3 di bidang kesehatan, contohnya seperti lingkungan, teknik penyihatan, biologi, teknik kimia, teknik lingkungan, dan teknik sipil. Kelas D paramedik di bidang kesehatan lingkungan, teknik penyihatan, kimia, dan teknik sipil. Yang terakhir ada bagi rumah sakit yang belum mempunyai tenaga tersebut agar dipersiapkan antara lain mengikuti pelatihan. Berikut ada contoh penjelasan mengenai instalasi pengolahan air limbah. Berbagai limbah cair. Proses pengolahan limbah cair dimulai dari bak ekolisasi. Bak ekolisasi adalah bak pengumpul limbah cair dari berbagai sumber yang berfungsi untuk meratakan beban pencemar limbah cair dan mengendalikan variasi karakteristik limbah cair agar tercapai kondisi optimum untuk proses lebih lanjut. Bak screen atau penyaringan berfungsi untuk memisahkan material-material kasar yang terkandung dalam air limbah.
Fungsi lain dari penyaringan adalah melindungi pompa dan peralatan mekanikal lainnya terhadap terjadinya penyumbatan. Bak ekualisasi 2 dilengkapi dengan 2 pompa ekualisasi untuk mengalirkan limbah cair ke sistem UPLC. Bak prasedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan yang terkandung di dalam limbah cair yang berlangsung secara gravitasi, yang dirancang untuk mereduksi zat padat tersuspensi yang ada di dalam limbah cair. Bak anaerobik biofilter adalah tempat terjadinya proses penguraian biologis oleh mikroorganisme yang berlangsung pada saat limbah cair dialirkan secara kontinu dan melewati permukaan media. Selanjutnya akan terbentuk lapisan biofilm. Di dalam lapisan biofilm tersebut, mikroorganisme akan berkembang biak dan akan mengalami pengelupasan setelah mencapai ketebalan tertentu. Dalam bak anaerobik biofilter, limbah cair mengalami proses penguraian anaerobik atau reduksi. Bak aerobik biofilter. Di dalam bak aerobik biofilter, dimasukkan biobol sebagai tempat perindukan bagi bakteri. Selain itu juga dipasang 2 buah blower yang membantu proses aerasi. Di dalam bak sedimentasi, dipasang pompa resirkulasi untuk pengolahan limbah cair ke bak prasedimentasi dan pompa lumpur untuk mengalirkan lumpur ke bak lumpur. Bila hasil pengolahan limbah cair sudah baik, maka langsung mengalir ke dalam bak pengumpul akhir. Bak lumpur berfungsi untuk mengendapkan lumpur, sehingga limbah cair yang masuk proses selanjutnya lebih jernih. Secara teknik, cukup banyak cara yang dapat dipergunakan untuk mengelola limbah padat dan cair, namun pada dasarnya merupakan rangkaian unit Bak pengumpul pengelolaan limbah. akhir Teknis merupakan bak pengelolaan pengumpul limbah terakhir tersebut mengacu sebelum kepada masuk ke pedoman dalam Menteri multimedia Kesehatan filter. tentang pengelolaan limbah klinis, antara lain tentang standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah. Keseragaman standar kantong dan kontainer mempunyai keuntungan sebagai berikut: mengurangi biaya dan waktu pelatihan staf, meningkatkan keamanan secara umum, pengurangan biaya produksi kantong dan kontainer. Secara nasional, kode standar diusulkan untuk sampah yang paling berbahaya, antara lain sampah infeksius, yaitu kantong berwarna kuning dengan simbol biohazard berwarna hitam, sampah sitotoksik, kantong berwarna ungu dengan simbol berbentuk sel dalam telofase, yang terakhir sampah radioaktif, kantong berwarna merah dengan simbol radioaktif. Untuk cara pengelolaan limbah, untuk limbah padat dipergunakan suatu insinerator yang sederhana, tidak memakan lahan, dengan biaya tidak terlalu mahal dan sesuai dengan kondisi serta situasi rumah sakit. Yang kedua, proses pengolahan limbah cair adalah dengan cara sedimentasi, yaitu air limbah yang keluar dari rumah sakit ditampung pada bak intermediate ekuilisasi yang kemudian diaduk cepat sehingga terbentuk partikel-partikel, lalu diaduk lambat atau fluktuasi, kemudian terjadi proses sedimentasi, filtrasi, netralisasi, dan efluen yang keluar dapat digunakan untuk proses biologi atau dibuang tanpa ada efek pencemaran. Sebagai contoh antara lain waste oxidation ditch treatment system. Demikian yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai dampak lingkungan rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.